Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, program Tasbih Idul Fitri kembali bersama saya dengan Dr. Haji Muhammad Zainuddin. Tadi sudah kita bahas bahwa di bulan suci Ramadan kita sudah melaksanakan berbagai aktivitas ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, dengan berbagai aktivitas yang meningkatkan keimanan spiritual kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu marilah momentum Syawal yang merupakan bulan peningkatan amal-amal ibadah kita, marilah kita pergunakan dalam rangka untuk mempertahankan, dalam rangka untuk menjaga dan meningkatkan amalia-amalia kita di bulan suci Ramadan. Para pemirsa rahimakumullah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mampu mengimplementasikan nilai-nilai ibadah itu sepanjang tahun. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibadah mahdhah yang kita lakukan, tidak hanya sekedar berdimensi hablum minallah, tidak hanya berdimensi bagaimana kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ibadah-ibadah kita yang kita lakukan juga memiliki nilai-nilai tarbiyah, memiliki nilai-nilai pendidikan yang ini bila kita implementasikan maka akan bisa mengubah karakter masyarakat kita, akan mengubah secara personal maupun mengubah secara komunitas. Dalam kesempatan yang singkat dan baik ini, marilah kita coba kaji apa saja nilai-nilai tarbiyah, nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil dari amalan-amalan ibadah yang kita lakukan sepanjang bulan suci Ramadan. Para pemirsa rahimakumullah, pertama, ibadah yang kita lakukan selalu untuk mengajarkan makna kedisiplinan. Ibadah sholat harus dilakukan, sholat fardu, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh harus dilakukan pada waktu sholat itu memang ditetapkan. Ibadah puasa yang kita lakukan sudah memenuhi waktu, kapan mulai sahur, kemudian tidak boleh lagi makan, kemudian kapan waktu berbuka. Kita tidak bisa seenaknya sepanjang mau kita untuk makan kapan saja, semua sudah diatur. Jadi ibadah yang kita lakukan, ibadah sholat, ibadah puasa, memberikan edukasi time management, mengatur waktu dengan baik. Bagaimana agar kita mampu untuk melakukan perencanaan, bagaimana agar kita mampu untuk mengelola waktu secara baik. Karena waktu ini sangat penting. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sering bersumpah demi waktu. Wadduha, wal asri, wal laili. Begitulah penting artinya waktu. Maka marilah kita optimalkan waktu kita. Karena semuanya waktu usia kita nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan, al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Artinya begitu tajam. Kalau sudah berlalu, berlalu tidak akan bisa kembali. Maka salah satu hikmah yang bisa kita ambil ibadah yang kita lakukan adalah harus mampu kita bisa memanage waktu secara baik. Apapun profesi kita, baik pelajar, mahasiswa, pekerja, pegawai, semuanya harus memiliki time management secara baik. Direncanakan apa yang harus dilakukan, apa targetnya, agar hidup ini produktif. Islam mengajarkan kerja yang produktif melalui time management secara baik. Para pemirsa rahimakumullah, hikmah yang kedua, ibadah yang kita lakukan harus menanamkan sifat kejujuran. Bukankah esensi ibadah puasa salah satunya adalah mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur? Kita sahur di sebelum subuh dengan keluarga, tapi mungkin tidak tahu, mungkin di luar ada orang puasa tapi makan di kamar yang sepi atau di tempat yang lain. Jadi puasa itu adalah bagaimana hubungan personal kita dengan Allah. Orang lain mungkin tidak tahu kita puasa atau tidak. Berbeda dengan ibadah yang lain. Sholat, orang lain tahu kita sedang aktivitas sholat. Zakat, orang lain tahu. Haji tahu. Tapi ibadah puasa itu adalah ibadah personal. Hanya kita dan Allah yang tahu. Bukankah itu esensinya? Mengajarkan kita untuk
berlaku jujur. Jujur tidak hanya sekedar formalitas dalam ibadah puasa yang kita lakukan, tapi harus mampu kita implementasikan dalam kehidupan sosial masyarakat dan kenegaraan kita. Bayangkan kalau para pemimpin jujur, para politisi jujur, para pekerja jujur, pemimpin jujur, ketua RT jujur, ketua RW jujur, bendahara jujur, semuanya menjaga nilai-nilai kejujuran dalam puasa itu dalam aktivitas pekerjaan, maka akan terjamin kehidupan yang bersih, akan terjamin negara yang tidak korup. Itu semua tidak lain adalah implementasi dari nilai ibadah yang kita lakukan. Jadi ibadah puasa salah satu nilai yang bisa kita ambil, mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Para pemirsa rahimakumullah, nilai-nilai pendidikan yang lain diantaranya bahwa dengan ibadah yang kita lakukan, utamanya misalkan ibadah puasa, harus mampu mendidik menjadi pribadi yang tangguh dan juga pribadi yang mampu mengendalikan diri. Bukankah di zaman sekarang godaan, gangguan begitu besar, ketidakpastian begitu tinggi menghampiri kita? Butuh pribadi yang tangguh, yang tanggap terhadap situasi. Itulah yang diajarkan melalui nilai ibadah puasa. Mengajarkan, mendidik kita agar kita mampu mengendalikan nafsu kita. Mengendalikan agar jiwa-jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang memiliki nafsu yang baik. Pikiran-pikiran yang baik. Pikiran-pikiran yang positif. Yang pada berikutnya akan melahirkan manusia-manusia pribadi dan pribadi maupun secara kolektif yang akan selalu berpikir untuk manfaat untuk yang lain. Puasa dan ibadah-ibadah yang lain mengajarkan orang untuk pengendalian diri, menjadi pribadi yang tangguh dan akhirnya mampu untuk mengkontribusikan apapun yang dimilikinya, baik lisannya, pemikirannya, apapun untuk kemaslahatan umat dan masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik adalah orang yang selalu memiliki pandangan untuk berbuat manfaat kepada yang lain. Itulah nilai ibadah yang diajarkan melalui ibadah-ibadah selama bulan suci Ramadan. Para pemirsa rahimakumullah, nilai pendidikan atau tarbiyah yang lain, bahwa dalam ibadah yang kita lakukan selama bulan puasa, kita juga diajarkan untuk sedekah. Artinya apa? Kita dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki nilai sosial yang tinggi, berempati kepada yang lain, bersimpati pada yang lain. Bayangkan, kita puasa, memang puasa karena memang secara sistem, secara kewajiban kita harus berpuasa. Tidak makan karena memang secara syariat kita menjalankan. Tapi bayangkan saudara-saudara kita yang memang tidak bisa makan karena kondisi, tidak bisa makan karena situasi ekonomi, berhari-hari, berbulan-bulan mereka tidak berpuasa. Akhirnya dengan berpuasa sepanjang hari kita merasakan empati. Oh begitu rasanya lapar itu, begitu rasanya dahaga itu. Bagaimana saudara-saudara kita yang memang berhari-hari, berbulan-bulan tidak puasa karena keadaan? Maka tumbuh sifat empati kita, sifat sosial kita. Tidak menjadi manusia-manusia yang egois, tapi kita memberikan bantuan kepada yang lain sesuai dengan kemampuan kita. Jadi dengan ibadah puasa yang kita lakukan, termasuk diantaranya mengajarkan nilai-nilai sosial kepada yang lain. Para pemirsa rahimakumullah, ibadah yang lain juga mengajak kita untuk bisa berasosiasi, bisa hidup rukun damai dengan yang lain. Bukankah misalkan ibadah sholat wajib, kita dianjurkan untuk berjamaah. Itu artinya kita dianjurkan dalam kehidupan ini untuk selalu berinteraksi sosial dengan yang lain. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang hanya sendiri-sendiri, tetapi kita harus mampu berinteraksi yang lain, mampu untuk bergaul yang lain, mampu agar kita bisa memahami situasi dan kondisi. Pada akhirnya kita akan menjadi pribadi yang selalu memiliki sifat problem solving. Bagaimana kita mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada. Para pemirsa rahimakumullah, demikian salah satu hal yang bisa kita lakukan
dalam rangka momentum bulan Syawal ini, selain meningkatkan, menjaga amaliyah kita, adalah juga untuk mengimplementasikan nilai-nilai ibadah kita dalam kehidupan sehari, dalam pekerjaan kita, dan aktivitas sosial kemasyarakatan kita. Tetaplah bersama kami dalam program Tasbih Idul Fitri, saat lagi kami akan kembali.